Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk menyampaikan kepada kalian sebuah cerita karangan saya. Jadi ini karangan ya, karangan saya. Jadi saya mau disclaimer dulu nih. Apa yang saya sampaikan di video ini adalah cerita karangan orang bodoh dan orang gila. Jadi harap jangan dibawa serius ya. Oke, kita mulai masuk ke ceritanya. Pada suatu hari, diceritakan bahwa ada suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya dan subur tanahnya. Hal ini seharusnya dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat yang hidup di negara tersebut. Kata seharusnya di sini adalah penekanan bahwa hal itu yang terjadi itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi hal ini berkebalikan eh, terhadap kenyataannya yang seharusnya mereka makmur dan sejahtera, tapi kenyataannya mereka menjadi miskin. Nah, hal itu terjadi karena adanya interferensi dari bangsa-bangsa luar. Nah, kita mulai masuk ke cerita nih. Nah, di cerita ini saya akan berperan sebagai pemimpin bangsa asing. Pemimpin bangsa asing ini memiliki tugas untuk mengacaukan negara yang kaya dan subur tersebut, sehingga kita sebagai pemimpin bangsa asing itu dapat menguasai seluruh kekayaan alam negara tersebut. Oke, oke, saya jadi ini ya, berperan sebagai pemimpin bangsa asing tersebut. Kita masuk ke cerita. Nah, karena saya pemimpin bangsa asing itu, maka sebelum kita bisa menyerang ke negara itu, kita harus membuat rencana. Nah, saya udah menyusun beberapa rencana ya untuk menguasai berapa apa ya kekayaan negara tersebut. Nah, kalau kita mau menguasai suatu negara, maka kita harus menganalisis berbagai aspek-aspek dasar lah dari negara tersebut. Nah, agar mudah, mungkin di video ini saya akan membahas dari segi ekonominya dulu. Nah, strategi yang saya usulkan untuk menguasai bangsa tersebut adalah dengan menciptakan judi dan games online. Oke, kita masuk ke strateginya ya. Kita dari jadi judi online dulu dah kita bahas. Nah, kan kita lihat nih bahwa bangsa yang kaya itu sepertinya kurang suka dengan apa yang disebut dengan judi. Mereka sangat menolak kata tersebut, kata yang sangat terlarang gitu lah. Maka hal pertama yang harus kita buat adalah membuat framing atau membuat kata judi itu menjadi kata yang terlihat positif. Mungkin kata judi bisa kita ubah menjadi kata investasi. Jadi kan kalau kata judi kan negatif ya, konotasinya kan. Konotasinya itu negatif. Kita ubah menjadi investasi. Nah, kalau investasi berarti itu sifatnya lebih positif dan bisa menghasilkan itu. Nah, model yang diberikan itu akan menghasilkan balik modal lah, karena kan kita menanamkan modal kan kalau investasi. Nah, ketika framingnya sudah dibentuk menjadi lebih baik, maka kata investasi ini akan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat tersebut. Yang awalnya kan judi kan apa ini? Kata-kata terlarang, merugikan gitu. Ketika kita ubah menjadi investasi, maka hal itu akan lebih mudah untuk diterima. Lalu operasi berikutnya itu kita tentukan targetnya. Target operasi kita tuh menyasar kemana gitu. Nah, kalau yang di sini mungkin kita lebih ke arah menengah ke bawah ya. Karena kan di menengah ke bawah itu biasanya orang-orang yang apa ya, ingin kekayaan yang cepat gitu. Jadi balik modalnya cepat. Kalau ada keuntungan cepat, mereka akan lebih tertarik gitu. Karena kan mereka kan belum cukup kaya untuk menikmati hidup. Orang-orang yang di atasnya mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita pengaruhi. Cuma
karena mereka sudah kaya, sudah mapan hidupnya, mereka tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita lebih menargetkan masyarakat menengah ke bawah. Target sudah ditentukan, lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana cara kita memasuki masyarakat tersebut, masyarakat negara itu ya. Uh, Gimana caranya? Kalau yang saya buat mungkin kita bisa membeli jasa sih, jasa orang-orang yang berpengaruh di sana. Kita membeli jasa para influencer ya, influencer untuk mempengaruhi masyarakat di sana gitu. Mereka kan sudah dipercaya nih, mereka punya pengikut lah misalnya. Nah, kita tugaskan mereka untuk mempengaruhi para pengikutnya untuk bermain games atau investasi yang berkedok pada judi kan sebenarnya. Kita buat investasi online tadi kan. Nah, terus kita bagi keuntungannya nih kepada para influencer ini. Kalau mereka bisa membawa berapa ribu pengikut gitu atau jutaan pengikut, itu kita bisa bagi keuntungan. Ya, kita bagi keuntungan ke influencer mungkin 10, mungkin 30% lah. Jadi kalau misalnya kalah nih para pengikutnya, uang yang dihasilkan dari permainan tadi, dari investasi tadi, itu masuk 30% ke para influencer misalnya. Nah, nanti 70% masuk ke devisa kita sebagai pemasukan ya. Oke, tadi udah masuk, cara udah ditentukan, terus pembagian keuntungannya sudah, ya kita masuk ke selanjutnya. Kita mulai ke perhitungan keuntungan, kira-kira ya, kira-kira aja nih ya. Misalkan para tadi influencer tadi bisa mempengaruhi lah 1 juta orang gitu misalnya. Nah, 1 juta orang tadi misalkan rata-rata bisa menyumbang 100.000. Nah, bayangkan aja, kita bisa hitung tuh, kalikan saja. Yang 100.000 nolnya ada 5, 1 juta orang nolnya ada 6. Kita gabungin, kita kalikan, nolnya menjadi 11. Maka sama dengan 100 miliar. Nah, 100 miliar ini itu bisa menjadi masukan kita. Ya kalau misalnya bagi ke influencer, kita dapat 70 miliar lah, lumayan lah. Itu tinggal buat sistemnya aja. Nah, apakah tadi itu menjadi patokan umum? Sebenarnya kurang lebih bisa, cuma 100.000 apakah itu cukup untuk memenuhi hasrat keinginan mereka gitu? Bayangkan aja ya, 100.000 apakah cukup gitu? Kan game kita tuh biasanya adiksi ya, atau membuat kecanduan. Bayangin aja, misalnya kita kasih menang dulu nih ya di sistem nih. Nanti menang, 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 kalah, menang, kalah, menang, kalah. Tapi pada akhirnya uang mereka habis karena kekalahan. Kita buat sistemnya seperti itu. Jadi 100.000 ini sebenarnya nggak bakal cukup untuk bermain di game kita. Mereka akan mengorbankan hal-hal lain. Pasti lebih dari 100.000 lah. Kalau misalnya mereka bisa ngabisin 200.000, ya 200 miliar. Kalau misalnya 1 juta nih, ya satu triliun lah. 1.000 miliar itu kan 1 triliun. Ya, itulah keuntungan buat kita. Oke, lanjut. Tadi kan judi tuh. Wah, itu udah ada penerapannya kan. Sangat luar biasa kalau berhasil. Kita masuk ke strategi berikutnya, yaitu games online. Nah, games online ini menarik kan. Game online bisa jadikan untuk menghancurkan ekonomi suatu negara dan bisa mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi negara kita. Oke, kita masuk ke game online lah. Kita buat konsepnya dulu. Konsep gamenya kayak gimana? Jadi kita buat dulu konsep gamenya tuh game yang gratis dan bisa diakses oleh kebanyakan orang. Jadi seluruh usia lah, tidak terbatas. Jadi dari yang muda, anak kecil sampai yang tua bisa mengakses game tersebut. Nah, kita khususkan aja ya, target utamanya lah itu para pemuda dan anak kecil. Kenapa kita target para pemuda dan anak kecil? Karena mereka itu memiliki waktu luang yang lebih banyak dan kadang kan mereka bosan ya. Nah, kita akan isi dengan game-game online tadi. Lalu selanjutnya kita buat sifat gamenya tuh sifat yang berkompetisi lah. Jadi mereka kita adu gitu di suatu game terhadap player lawan player gitu, main lawan main. Jadi
ini manusia lawan manusia gitu. Jadi kan game dinamis. Jadi misalnya kita buat suatu petanya itu kan ya sama aja sebenarnya, mah nggak ada bedanya. Jadi yang membuat berbeda itu adalah pemain-pemain tadi yang sudah bermain. Jadi player yang kita adu itu saling melengkapi. Jadi mungkin gamenya sama gitu, tapi strategi berbeda dan kita bisa masukkan karakter-karakter yang berbeda juga. Jadi kayak setiap karakter memiliki strategi masing-masing, dan kayak misalnya dia memiliki suatu memilih ya, memilih karakter tertentu, maka ada karakter yang bisa menjadi kelebihan atau kekurangan dari karakter itu. Kalau sebetulnya kita counter lah, jadi hero itu bisa di counter dengan hero apa gitu misalnya, ataupun karakter apa gitu contohnya gitu. Jangan, itu lebih menarik. Lalu ketika sudah kita game itu ya, tadi kan gamenya gratis ya, saya game gratis. Nah di game gratis tersebut kan bisa diakses oleh seluruh orang. Nah kita sisipkan game itu game pembayaran. Nah pembayaran itu fungsinya itu bisa membuat game itu menjadi lebih menarik. Misalnya untuk membeli skin, membeli senjata, membeli armor misalnya, ataupun equipment yang berbeda dengan pemain yang hanya bermain gratisan gitu, cuma bermain gratisan gitu, jadi cuma main aja gitu. Nah kalau misalnya mereka mampu membayar gitu, mereka mendapat kelebihan khusus gitu, dapatnya privilege atau hak khusus lah dengan senjata ataupun perlengkapan yang berbeda dari game pemain biasa gitu. Nah sudah jadi kelebihan tadi, lalu kita eh, udah memberikan kelebihan, lalu kita mungkin bisa sisipkan juga game-game seperti game gacha ya, yang kayak judi itu, supaya mereka kita arahkan gitu untuk bermain judi di dalam game. Gitulah, bisa juga sih kita sisipkan aja perjudian di dalam game, itu juga bagus sepertinya. Game-game gacha lah, mungkin kalian juga mungkin tahu lah kayak gimana. Lalu setelah game tadi kita kan udah dapat masukan tuh ya dari orang-orang yang udah bayar buat perlengkapan khusus ya, yang berbeda dengan main biasa. Nah kita harus bisa ngadain suatu event atau turnamen. Nah turnamen ini biasanya untuk memasarkan bahwa game kita itu membayar, menjadikan suatu prestasi gitu di ajang internasional misalnya. Lalu di sana juga kita bisa menjual merchandise. Nah, kayak figurin atau apa, misalnya baju, ada baju tuliskan game kita, karakter khusus, ataupun topi, bisa, dan lain-lain. Mungkin tumbler bisa kita pasarkan juga, kita kasih apa ya, aksesoris yang menyerupai game kita gitu. Juga bisa. Jadi ketika para fans kita itu membeli itu, kita itu pemasukan juga buat kita. Walaupun kita membayar turnamen ya, itu mah keuntungan nggak seberapa lah kita balikin. Pokoknya kita membuat konsep di mana game itu bisa dihargai seperti pekerjaan nyata. Walaupun yang menang ya cuma mungkin satu dua tiga lah, sama tambahan-tambahan gitu lah. Itu mah nggak seberapa untuk keuntungan. Nah inilah yang bisa kita sebut sebagai konsep yang luar biasa. Jadi seolah game kita itu bisa menjadi pekerjaan nyata bagi para profesional ya. Nah untuk profesional ya mereka bisa menghasilkan lah, misalnya jadi ini ikut turnamen terus menang, itu kan jadi penghasilan buat mereka kan. Lalu untuk para yang profesional lainnya itu mungkin jadi streamer, mereka bisa karena sudah pro, mereka bisa membuat tutorial gitu lah, cara mengalahkan karakter tertentu atau strategi gamenya misalnya, untuk memenangkan game tersebut. Nah itu kan bisa menghasilkan juga, itu bisa dibayar gara-gara jadi streamer kan. Tapi sisanya orang-orang yang apa, yang cuma menonton ya, mereka mungkin nggak terlalu ahli ataupun setengah-setengah doang ya, itu mah apa ya, ngabisin waktu doang lah kalau misalnya bisa dinilai seperti itu. Nah lalu kan tadi kan udah turnamen, merchandise dan lain-lain. Nah itu bisa kita jadikan untuk memperkuat fanbase. Jadi fanbase ini fungsinya itu sangat penting ya buat kita. Jadi itu tuh fanbase itu bisa jadikan pekerja gratis lah buat kita. Jadi mereka yang bekerja buat kita, ya mereka yang mengiklankan, wah nih game ini bagus gitu. Kalau sudah ngefan ya, kita kasih fan service lah biar mereka tertarik ke game ini. Nah kalau sudah tertarik ya mereka bakal ngebela mati-matian lah game kita.
Misal ada yang ngehina game kita, misal oh game ini game jelek, game ini cuma ngabisin waktu gitu. Ya kita nggak usah susah-susah ngebela ke game kita. Jadi kita kasih aja tuh fanbase nya gitu. Nanti fanbase nya ngebela kita. Jadi kayak ya udah, kita biarin aja itu fanbase nya, kita adu sama orang-orang yang sebenarnya pingin apa ya, menghabiskan waktu yang lebih baik lah setidaknya, pingin harapan kalau game ini sebenarnya sia-sia gitu misalnya. Ya yang bela bukan kita, ya fanbase kita yang ngebela gitu. Kita nggak usah susah payah lah kira itu. Nah itu untuk strategi game online kita. Nah kira-kira dampaknya untuk negara ini apa gitu, negara yang kita targetin apa kira-kira dampaknya. Nah kita bisa lihat dari target kita kan tadi masyarakat menengah bawah kan kebanyakan. Nah ketika masyarakat menengah ke bawah itu sudah kita rusak ya ekonominya, karena yang harusnya mereka bisa membelanjakan uangnya itu ke warung ataupun toko di sekitar lingkungan mereka, uangnya itu masuk ke kita. Bayangin aja, yang harusnya mereka bisa mengembangkan yang mutar uang di masyarakat, uangnya itu lari ke kita semua. Nah kalau misalnya ekonomi sudah terhenti, maka akan terjadi resesi atau nanti daya beli menurun lah. Masyarakat kan harus yang bisa beli nih jajan, tapi uangnya kita, daya beli menurun, terus apa ya, barang tidak terjual dengan baik, maka perusahaan atau ya toko-toko kecil lah pada warung itu akan lama-lama akan mati sih. Tidak bisa menutup biaya operasional dari bisnis tersebut. Bayangin aja mereka akan rugi, lama-lama akan tutup, eh, tutup tokonya, tutup, iya gulung tikar, jadi bangkrut. Nah itu kata-kata yang tepat, kalau udah tutup ya bangkrut, kalau udah bangkrut ya mereka nggak bisa bertahan gitu aja simpelnya. Nah biasanya kan dari bawah tuh, wah ekonominya sudah hancur di bagian bawah, maka mau nggak mau itu bagian atas ya, masyarakat atasnya kayak pemerintah itu harus menolong mereka kan. Jadi kita umpamakan apa ya, lebih ke arah bahwa masyarakat menengah ke bawah ini sebagai fondasi lah, yang harusnya mereka bisa menjalankan perekonomian dengan baik. Cuma masalahnya kita sudah hancurkan, sudah kita rusak, maka pemerintah harus menolong. Ketika mereka menolong, maka fondasi mereka ya harusnya bisa mempertahankan suatu bangunan itu sudah kita rusak, kita hancurkan. Ketika sudah hancur, maka mereka akan terjatuh dan tersungkur gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan ketika mereka tersungkur, negara itu tersungkur, jatuh gitu, ketika menolong masyarakat menengah bawah mereka, ya kita injek lah. Buat apa kita kasih kesempatan buat negara itu untuk bangkit kembali ketika mereka jatuh terpuruk karena ekonominya sudah hancur, ekonomi menengah ke bawah ya, itu kita injek lah. Kalaupun mereka nggak menolong masyarakat mereka, maka kemungkinan akan terjadi pemberontakan dari masyarakat menengah ke bawah itu sangat besar loh jumlahnya, jangan salah. Perbandingan antara masyarakat menengah ke bawah di negeri itu sangat luar biasa. Kalau mereka memberontak, wah kacau, mereka bisa terjadi sesuatu yang mungkin sangat luar biasa ya, walaupun terjadi. Nah lalu sebenarnya itu yang dampak terburuknya ya, terus kita bisa dapat bonus juga nih sebenarnya dari strategi kita ya. Kayak gini nih, strategi kita kan judi sama game online ya. Nah itu tuh biasanya menyita waktu mereka, misalnya game online ya, itu menyita waktu mereka. Nah ketika waktu mereka sudah tersita ya, mereka yang seharusnya bisa mengembangkan keahlian mereka, belajar lebih banyak, terus apa ya, punya potensi lah, potensi mereka itu akan terpotong dengan game-game yang telah kita buat, yang harusnya mereka misalnya bisa mengasah kemampuan secara ini ya, secara lebih baik gitu untuk masa depan mereka, tapi mereka habiskan untuk bermain game-game kita. Bayangin aja, mereka kita udah bisa berhasil menghancurkan masa depan para pemuda bangsa itu. Kalau itu untuk game online, kalau judi, wah, kalau judi luar biasa. Mereka bisa berbuat apa saja kalau mereka sudah kecanduan ya, apapun bisa dijual. Bahkan walaupun mereka stres nih,
ya nggak ada harapan. Mungkin mereka bisa merugikan orang-orang di sekitarnya, ya lumayan itu buat ini juga ya, strategi itu berarti berhasil. Jadi dia tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang-orang di sekitarnya. Itu cara kita itu membuat ya berhasil lah. Kalau kita berhasil kan jadi double tuh, bisa double triple. Wah lumayan itu kan buat kita. Nah pokoknya kalau udah stres ya mungkin mereka mengakhiri hidup mereka, mungkin kalau udah sangat-sangat stres ya, kalau nggak bisa bangkit lagi ya. Ya mudah-mudahan tetap jadi sih, supaya ya masa depan mereka hancur dan menghancurkan orang-orang di sekitar mereka. Nah ketika itu terjadi, maka rencana ini akan menjadi sukses besar. Kita berhasil menguasai ekonomi mereka, menghancurkan ekonomi mereka, dan menghancurkan masa depan para pemuda mereka. Bahkan anak kecil pun kita bisa targetkan sejak dini ya, supaya mereka bisa dihancurkan dari awal. Bibit-bibit mereka harus kita potong, kita hancurkan, dan kita harus menghilangkan potensi-potensi perlawanan di masa depan. Oke, oke cukup. Ntar itu kita berperan sebagai pemimpin bangsa asing yang ditugaskan untuk menghancurkan perekonomian eh, bangsa yang kaya itu ya. Nah, kan kita kembali. Saya kembali menjadi orang biasa, bukan orang biasa sih, orang bodoh dan gila. Oke, saya menjadi Afzi kembali. Nah, oke, mungkin sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika terdapat suatu kebenaran ya di cerita tadi, di video video inilah gitu, maka semua kebenaran itu bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dan jika ditemukan banyak kesalahan di video ini, maka itu hanya bersumber dari diri saya sendiri. Oke, terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Kalau misalnya ini ya, misalnya kalian tertarik, mungkin saya akan lanjutkan di video berikutnya gitu, pembahasan berikutnya. Lalu saya tutup eh, dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum sebelum saya akhiri videonya, di channel ini memiliki moto bahwa ya jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana. Karena orang yang bodoh dan gila ini membutuhkan bantuan kalian. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Insya Allah.